Hai, di daily vlog kali ini aku mau sharing ke kalian apa aja sih yang aku lakuin, aktivitas aku sehari-hari selama karantina dari coronavirus ini. Sebelumnya sih aku mau sharing pengetahuan aku soal coronavirus atau COVID-19. Aku lihat dari yang udah terjadi kasus-kasus di China, terus di Italia, yang mereka benar-benar karantinanya tuh freak banget, benar-benar straight, nggak ada yang boleh keluar rumah, sampai dijagain sama militer, polisi. Jadi bagi yang warga yang keluar rumah itu sampai ditangkepin. Dan memang kita harus saling respect dan mengambil cara yang bijaksana demi ketentraman dan kenyamanan masyarakat sekitar, dimana kita nggak boleh egois. Dalam arti di sini bagi kantor, sekolah, ataupun restoran, toko-toko itu seharusnya sih ditutup pada saat krisis kayak gini ya, karena ini mengglobal banget masalahnya tuh. Bukan main-main, ini masalah virus yang mungkin bagi kita yang orang awam, kita menganggap itu sepele, atau aduh baru virus ini doang. Sebelumnya kan udah pernah ada kejadian flu burung dan end up-nya baik-baik aja. Nggak kayak gitu guys. Jadi benar-benar virus ini berdampak ke seluruh dunia, yang dimana virus tersebut dapat merenggut nyawa banyak orang. Jadi buat aku dalam situasi karantina seperti ini, kita harus menghargai keputusan pemerintah untuk kepentingan bersama juga. Dimana kalau menurut aku ya memang seharusnya apapun kita lakukan dari rumah. Bukan berarti kita harus nyetok masker, sanitizer, makanan langsung untuk 1 bulan, atau seperti orang layaknya benar-benar mau ngurung diri. Enggak seperti itu guys, itu salah banget. Sebenarnya dari kita menyetok masker, kita menyetok sanitizer, itu terlalu berlebihan. Panik, buat aku sih panik wajar, tapi untuk berlebihan seperti itu tuh juga kurang bijaksana ya. Karena dalam momen sekarang ini banyak banget kayak rumah sakit yang bener-bener butuh sekali masker, sanitizer, dan dimana mereka nggak bisa membeli karena kita menyetok semua, dan harga itu menjadi melonjak naik karena stok habis, dan mereka yang mengeluarkan itu harganya melonjak tinggi, sedangkan rumah sakit itu lebih membutuhkan dibanding kita. Jadi kita membeli boleh, asalkan secukupnya, tidak benar-benar ngeborong. Bukan yang seharusnya kalian memborong sampai benar-benar stoknya habis. Itu kayaknya kurang bijaksana ya. Ya kita misalnya gini, aku jujur aku merasa resah, khawatir pasti, karena aku punya anak dan anak aku masih kecil-kecil. Di situ ya aku merasa ya untuk sanitizer mungkin secukupnya aja aku beli buat di rumah, dan itu pun juga untuk 2 minggu. Kiranya aku beli cuma 1 botol, dan untuk masker aku cuman punya 5, dan itu masing-masing mereka punya 1. Keluarga aku masing-masing punya 1. Jadi aku nggak benar-benar nyetok seperti orang mau ngurung diri 1 bulan, itu enggak. Dan makanan juga aku nggak, ya aku seperti biasa aja, aku tetap belanja bulanan. Di awal bulan ya aku menyetok apa yang aku perlu aja, tapi nggak yang bener-bener ngeborong sampai habis. Itu sepertinya kurang bijaksana, karena yang lain kan juga membutuhkan, dan kita kan hidup di dunia ini nggak cuman kita aja gitu. Jadi kita butuh berbagi juga, biar juga harga nggak melonjak naik karena kehabisan stok. Jadi itu aja sih yang aku mau sharing. Dan dalam situasi karantina seperti ini, seharusnya kalian tidak perlu keluar rumah kalau nggak penting. Aku sih menerapkan diri aku karena sekolah anak-anak aku juga ditutup. Jadi kita benar-benar di rumah mengajarkan anak, layaknya sekolah pindah ke rumah gitu ya. Walaupun ya sebenarnya susah gampang, karena kita nggak terbiasa menjadi guru, dan benar-benar melatih kesabaran kita untuk ngajarin anak. Tapi di sisi lain itu ada bagusnya juga guys. Jadi kalian harus
di rumah, menyibukkan diri dari rumah aja. Apapun kan bisa lewat internet ataupun lewat handphone, via sosial media, kontak dari situ aja. Tapi kalau misalnya memang kepepet banget, urgent, barulah kalian keluar rumah. Terus juga bagi kalian yang memang nggak betah di rumah, ya sebenarnya sih harus benar-benar tahan ego kalian. Boleh keluar sesekali, dan itu juga jaga jarak, social distance. Jadi itu artinya kalian nggak boleh bersentuhan, cipika-cipiki, itu karena itu sangat berbahaya. Walaupun kalian nggak merasakan dampaknya saat itu juga, tapi itu bener-bener deh guys. Itu kalau misalnya kalian sampai kena virus itu jangan sampai, karena kalau kalian merujuk ke rumah sakit itu juga banyak virus kan. Jadi bukannya makin bagus, tapi malah makin buruk kalau imun kalian lagi low. Jadi ya apa salahnya sih kalau kita di rumah aja dan tahan ego dulu sebentar. Memang misalnya ada yang nggak betah di rumah, ya tahan dulu deh, kan cuma 2 minggu. Lagian nggak ada salahnya juga kan kalau kita ngalah untuk diri kita sendiri. Oke, kalau gitu di vlog aku kali ini, daily vlog, aku akan sharing kegiatan aku di masa karantina ini seperti apa dan aku ngapain aja. Pastinya aku lebih betah sih di rumah karena ya bagus lah, dan aku keluar itu juga hanya untuk menyetok obat dan keperluan yang lebih penting. Yang kiranya stoknya habis baru aku keluar, yang benar-benar emergency banget baru aku keluar gitu. Tapi kalau misalnya enggak, ya aku di rumah aja. Terus juga seperti asisten rumah tangga aku, kalau dia belanja sayur di luar rumah setiap subuh itu selalu aku terapkan. Pokoknya siapapun di rumah aku, kalau misalnya habis dari luar gitu ya, habis bertemu siapapun gitu di luar rumah, di luar pagar, batasnya itu pagar, mereka keluar pagar, pada saat mereka masuk rumah itu mereka harus cuci tangan, harus pakai sanitizer juga, dan harus cuci kaki. Lebih baik menghindari daripada mengobati. Oke, kalau gitu langsung aja aku akan sharing kegiatan aku hari ini pada saat masa karantin. Oke, kita mau brunch. Oke lah. So ini brunch aku hari ini. Ada perkedel, ada pare, tumis pare teri ya, tumis pare teri kacang tanah, terus ada ikan dan sambal. Oke, sama family. Ini mana yang kecil? Sofia. Udah selesai makan tuh, udah bersih. Brunch aku makan, emang biasanya aku sekeluarga nggak biasa sarapan, makan pagi yang berat itu kita nggak biasa. Jadi kita biasanya brunch itu sekitar jam, kalau buat anak-anak kadang 10.30, kadang jam 11. Tapi kita selalu bareng, dan aku sama suami biasanya jam 11. Untuk pagi biasanya anak aku tuh bangun tidur, mereka minum susu aja, dan aku setelah makan aku minum obat, karena yang aku bilang aku masih dalam proses medicine karena sistem saraf aku rusak. Jadi aku minum ini vitamin B12 resep dokter. Ini masih banyak stoknya, itu sehari 3 kali, dan setelah makan, nah jadi aku minum ini selama ya katanya sih 3 bulan, tapi ya we'll see, aku nggak tahu akan recovery-nya sampai kapan, tapi ya minum aja obatnya, disuruh juga dari gitu. Alhamdulillah. So what's your schedule today, babe? I will just stay at home. What else can I do? Working at home? Yeah. Yeah. I have some. I have to develop some programs. I have a deadline to do. So yeah, just take care of Kayla's homework as well. Yeah. Do some fitness. Yeah. Hopefully. And you must try the fitness that my friend sent me. Yeah, we'll check on YouTube.
What is that? Na. Na. Ka. Ka. Naga. Naga. This same like this. Ka. Ka. Kaka. Ta. Ka. Kata. Kata. Okay, repeat. This is what? B. 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 A. B. E. Ba. Ba. Sa. Yes. Ca. This Ca. is? Sa. Yes. Pa. Yeah, good job. Kata. Yeah, Sophia nice. Ini? Iya Kak. Sekarang lagi ngajarin anak dulu, anak yang kecil. Ini anakku yang kedua. Tugasnya banyak. Jadi setiap hari itu pasti ada pelajaran baru setiap harinya. Kita suruh ngapain gitu. Jadi benar-benar sekolah pindah ke rumah. Jadi ini benar-benar mother life ya, yang punya anak tuh. Liburan ini bukan berarti holiday loh ya. Jadi tetap ya harus ibu-ibu di rumah yang punya anak harus pasang badan, harus pasang kesabaran. Oke. Tuh, jadi hari ini belajar membaca. Biasanya jam segini tuh aku preparation buat doyan makan di Bali. Jadi di tiap harinya aku siapkan waktu di siang hari atau sore hari, biasanya orderan ada itu sekitar jam 12 sampai jam 7 malam. Tapi itu random sih, jamnya random. Dan terutama pada saat kalau musim hujan itu banyak banget yang mau mie ayam. Dan mie ayam itu best seller di doyan makan di Bali, dan menu baru juga tapi langsung best seller karena emang rasanya tuh rich banget, tasty. Oke, kalau gitu hari ini aku mau siapin orderan dulu karena lagi ada orderan dan aku langsung siapin. Biasanya sih aku kalau restock ada yang habis itu aku masaknya dari pagi. Jadi pada saat ada yang order siang atau sore itu udah ready, tinggal dimasak aja mie-nya dan preparation semua orderan yang diorder. Oke, kalau gitu aku mau prepare dulu karena abis itu ada Gojek datang untuk delivery. Jadi kalau misalnya pesen mie ayam jamur di aku itu saus pelengkapnya itu ada kecap manis bango, terus ada saus sambal Indofood, terus ini ada sambal goreng bawang bikin sendiri, dan rawit acar ini juga bikin sendiri tuh. Jadi ini ada tiga orderan, 3 paket. Dan ini sebelum mie-nya aku masak, aku racik dulu kaldunya tuh. Oke, sekarang aku udah ready mau nge-gym, dan ini aku udah ready outfit buat nge-gym dan juga alat-alatnya tuh yang biasa aku pakai kalau nge-gym dari rumah. Jadi walaupun aku di rumah, aku nggak ada waktu untuk malas-malasan dan aku selalu nge-gym di rumah. Jadinya aku nggak gampang capek dan terus gerak. Ya, biar badan aku tetap fit. Dan kalau misalnya makan banyak, nggak jadi gemuk. Oke, kalau gitu aku nge-gym dulu ya. So easily open up your eyes.
There's more to our story. Baby, open up to me. Don't give up so easily. Open up your eyes and see. There's more to our story. Don't leave me. Hey, don't leave me hanging on. Baby, open up to me. Don't give up so easily. Don't leave me. Hey, don't leave me hanging on. Baby, open up to me. Don't give up so easily. Open up your eyes and see. There's more to our story. Baby, open up to me. Don't give up so easily. Open up your eyes and see. There's more to our story. Don't leave me. Hey, don't leave me. Oke, aku udah selesai nge-gym ya. Udah lepek banget ini. Ya more or less kayak gitu gerakan aku kalau nge-gym di rumah. Yang penting intinya mengeluarkan keringat, terus juga melatih jantung dan ada gerak lah badan gitu. Jadi otot juga nggak jadi letoy gitu ya. Oke, kalau gitu aku habis ini mau beberes dulu habis nge-gym. Jadi mau rapihin alat-alatnya dulu. Dan habis itu istirahat sebentar. Kita mau makan malam dulu. Habis itu nonton, anak-anak biasanya nonton DVD di kamar mereka, terus aku nonton Netflix sama suamiku sebelum tidur. Malam ini dinner kita adalah di rumah, ada perkedel, ada spaghetti, ada ini makan sama ya, tadi brunch juga ini pare teri, sambal, terus suami pakai brown rice, aku nasi putih. Anak-anak kayaknya sayurnya beda deh. Anak-anak sayur brokoli pakai sosis. Mana nih, kok nggak ada yang datang sih? Aku kan mau makan, Beb. Ayo dong makan malam. Ya, akhirnya udah pada ngumpul. Si kecil Sofia udah makan, dia lagi nggak enak badan.
Koko. Good night sayang. Love you. Yang ini masih lagi hangat badannya. Love you sayang. Baca doa yuk. Baca doa gimana? Bismillah. Bismillah. Oke. Bismillah. Amin. Oke lah. Pray. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke. Good job. Good night. I love you. Don't fight ya. I don't like it. Okay. Dan Ryan Litsu. oke. Aku udah ready to sleep. Ini udah jam 9. Biasanya memang kadang tidur jam 9, kadang tidur jam 10, tergantung. Kadang juga tidur jam 11 gitu. Kalau kita nonton Netflix seru banget gitu, biasanya kita tidur sampai jam 11, jam 12 gitu. Tapi sekarang tuh capek banget. Jadi jam 9 udah ngasur dan ini lagi pada nyantai aja dulu. Nggak tahu deh, mungkin nanti mau tidur jam 10. Yang penting udah rebahan aja, capek banget hari ini. Oke, jadi itulah kegiatan aku selama karantina karena virus corona di luar sana lagi benar-benar beredar luas. Jadi di masa karantina ini aku kegiatan di rumah aja dan itu benar-benar hektik banget dan itu repeat every day like that, kecuali mungkin weekend agak nyantai ya karena anak-anak nggak ada tugas dari internet, dari sekolah gitu. Jadinya sedikit agak nyantai. Ya udah kalau gitu aku mau tidur dulu ya. 1, 2, 3, tidur. Dum 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 dum